Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah, masih bab tentang beriman kepada Allah. Itu kita membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Alim, yang artinya adalah yang maha agung. Kata Al-Alim ini termasuk yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa bentuk redaksi yang digunakan di dalam Al-Quran. Kalau kita telusuri kata alim, yang alimun ini di dalam Al-Quran diulang sebanyak 107 kali menggunakan redaksi alimun secara umum. Jadi baik al-alim, kata alim itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 107 kali. Kemudian khusus menggunakan kata al-alim itu diulang sebanyak 36 kali. Kata a'zam diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Kata azama, di situ ain, za dan mim diulang sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Kemudian menggunakan kata berupa fi'il mudhari' ada yu'adzim, azama yu'adzim, situ diulang sebanyak 2 kali. Dan kemudian kata ya'dim itu diulang 1 kali dalam Al-Quran. Ini belum kalimat-kalimat yang satu asal kata dari kata azam. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Kata alimun maknanya adalah, ini ada 3 makna, bisa maknanya agung, bisa maknanya besar, bisa maknanya mulia. Atau al-alim itu artinya adalah yang dahsyat, luar biasa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sampai melampaui akal kita, luar biasa, sehingga tidak terbayangkan keadaan dan hakikatnya kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha dahsyat, maha luar biasa. Nah, makna-makna ini dipakai di dalam Al-Quran. Nanti ada yang berkaitan dengan asma Allah sendiri, Al-Alim. Ada yang berkaitan dengan adab, sebutkan adabun alim. Ada yang berkaitan dengan bencana, disebutkan al-karbul alim. Ada yang berkaitan dengan keberuntungan, al-fawzul alim.
Ini di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata Al-Azim ini dengan makna-makna yang berbeda-beda. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kita sering baca, kita sebut dengan ayatul kursi. Itu di akhirnya ditutup dengan ungkapan wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi. Dan Allah Maha Tinggi, Al-Ali, Al-Azim, lagi Maha Besar. Jadi maknanya azim ay kabir, Al-Azim ay Al-Kabir. Jadi di dalam makna Al-Azim itu ada makna Al-Kabir yang kita sebutkan, artinya juga Maha Besar. Karena kebesaran Allah itulah kebesaran yang luar biasa, kebesaran yang maha dahsyat. Gitu. Jadi di dalam kata Al-Azim itu adalah makna Al-Kabir. Wa qauluhu ta'ala alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Allah, Rabbul Arsyil Azim, Rabb Al-Arsyil Azim, yang memiliki arasy yang agung. Kalau di atasnya diartikan Maha Besar, ini Al-Azim maknanya adalah agung. Ini bisa besar, bisa agung, bisa mulia. Makna secara umum adalah sesuatu yang luar biasa. Pada rahmat Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam surat An-Nahl. Ini kalau kita bahas semuanya banyak ya. Tadi 107 kata dalam Al-Quran yang menggunakan redaksi alimun. Ini kita cuplik beberapa saja, kita ambil beberapa saja. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu Allah la ilaha yang tidak ada yang berhak disembah illa huwa, selain hanya Dia. La ma'budu illa huwa, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, Tuhan yang menguasai arasy, Al-Azim, yang besar, Al-Azim, yang luar biasa, Azim. Demikian juga disebutkan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Ini perintah yang berkaitan dengan ketika kita rukuk. Kalau kita rukuk itu yang kita baca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Itu ayatnya, perintahnya ini berkaitan tadi ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabb kamu Al-Azim, yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha agung. Dalam surat An-Naba juga kita bisa membaca amma yatasaaluna
yatasaaluna, mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang dahsyat. Yang disebut di situ an-naba'il azim adalah yaumul qiyamah. Ya. Yaumul qiyamah itu adalah berita yang besar, berita yang dahsyat, berita yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan nanti. Yaumul qiyamah itu seperti apa dahsyatnya. Ini naba' al-azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat. Di dalam ayat lain juga disebutkan kata al-fawzul azim. Nah, ini juga diulang dalam Al-Quran sebanyak 13 kali menggunakan redaksi al-fawzul azim. Al-fawzul azim itu maknanya bisa surga. Wa dzalika al-fawzul azim. Ada wa dzalika huwal fawzul azim. Ada juga. Jadi al-fawz al-azim. Di antaranya contohnya kita ambil dari surat At-Taghabun. Itu digunakan redaksi al-fawz al-azim. Al-fawz itu adalah keberuntungan al-azim yang besar, yang luar biasa. Jadi surga yang disebut al-fawz al-azim di situ adalah surga. Surga Allah. Ketika seseorang bisa meraih surga Allah, maka itu adalah keberuntungan yang dahsyat, keberuntungan yang luar biasa, di mana surga itu tidak bisa kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhthuru bi bali ahad. Surga itu walaupun di dalam Al-Quran digambarkan seperti itu, ya, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sana nanti disediakan bidadari-bidadari. Tapi keindahan surga itu ya, lebih dahsyat dari yang digambarkan, ya, lebih luar biasa lagi. Disebut al-fawz al-azim, keberuntungan yang sangat besar. Itu adalah kalau kita bisa meraih surga. Sebutkan di situ ya, bahwa dalam ayat ini jelaskan tentang dikumpulkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala yauma yajma'ukum li yaumin jam' dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Disebutkan ya wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam surga Allah yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah dzalikal fawzul azim. Jadi berapa lama di surga? Kalau sudah masuk surga ya selama-lamanya. Tidak hanya ribuan tahun, miliaran tahun. Kenapa? Khalidina fiha abadan, kekal di dalam surga itu selama-lamanya tanpa akhir. Kalau di dunia kan dibatasi ya, orang menikmati kenikmatan dunia itu dibatasi umurnya ya. Maka disebut qalil, kenikmatan dunia itu sedikit. Karena sebanyak apapun kita menikmati, kenikmatan dunia itu dibatasi. Kita mau makan yang seenak-enaknya dibatasi, gak bisa lebih.
Semua dibatasi dalam kehidupan dunia. Berbeda dengan dalam kehidupan akhirat, tidak dibatasi. Mau makan sebanyak-banyaknya, mau ngapain juga, ya. Dan waktunya juga tidak dibatasi. Khalidina fiha, maka itu disebut sebagai al-fawz al-azim. Kemudian 6 kali menggunakan redaksi al-fadlul fadlil azim, kaitan dengan karunia Allah yang besar. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dari fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah memiliki atau mempunyai karunia yang besar, yang luar biasa. Karunia Allah itu luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karunia Allah itu, kalau kita renungkan, masya Allah, sangat luar biasa, sangat banyak, dan bahkan banyak yang tidak kita ketahui nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu, rezeki yang diberikan oleh Allah itu. Maka disebut di situ wallahu dzul fadlil azim, karena Allah itu maha kaya. Kenikmatan yang diberikan kepada kita itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat karunia Allah itu, kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka tadi digambarkan sebagai karunia yang besar, yang luar biasa. Mana al-azim. Juga menggunakan redaksi al-karbil azim. Apa itu? Bencana yang dahsyat. Ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Di antaranya, ya, disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, bencana yang dahsyat. Jadi al-karbu al-azim, bencana pun bisa dahsyat, luar biasa, tidak terbayangkan oleh manusia. Di makna al-azim. Juga disebutkan berkaitan dengan Al-Quran, walaqad atayna sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Disebut Al-Quran al-azim. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu, wahai Muhammad, sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Yang mana di sini adalah agung. Al-Quran itu, ya, termasuk mukjizat yang dahsyat, mukjizat yang luar biasa. Mukjizat Al-Quran, ketika orang ditantang faktu bi suratin min mislihi, orang ditantang untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, gak bisa. 10 ayat gak bisa, 1 surat gak bisa, 1 ayat pun gak bisa. Di antara salah satu contoh kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa, bukan hal yang biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Tadi tidak bisa ditandingi oleh makhluk ini. Gak ada orang yang bisa membuat 1 ayat pun yang seperti Al-Quran.
Dari disebut wal Quran al-azim. Al-Quran yang mulia, yang agung, yang dahsyat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga menggunakan redaksi ajrun azimun, pahala yang besar. Ini disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, cobaan, dan di sisi Allah terdapat ajrun azimun, pahala yang besar. Pahala itu sebesar apa? Jadi sesuatu yang besar yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Ya. Pahala yang besar, sebesar apa itu? Orang menggambarkannya tidak hanya sekadar jumlah. Pahala yang besar itu seperti yang tadi. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan akal kita. Itu dalam makna azimun, sesuatu yang besar, yang luar biasa. Ya, ajrun azim, bukan ajrun katsir, ya, bukan pahala yang banyak, tapi azim. Azim itu lebih luar biasa. Bukan hanya sekedar banyak saja. Bukan di situ digunakan redaksi ajrun azimun, bukan ajrun katsirun. Di dalam Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Juga menggunakan redaksi ajrun aziman. Kalau tadi adalah ajrun azimun, berikutnya adalah ajrun aziman, maknanya sama. Diulang dalam Al-Quran setidaknya sebanyak 11 kali. Jadi menggunakan redaksi ajrun azimun, ya, baik dibaca rofa atau nasab di dalam ilmu fathah atau dhamma, itu ada 18 kali diulang dalam Al-Quran. Ya, jadi pahala itu termasuk sesuatu yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa. Maka jangan sampai diabaikan tadi. Jangan mengabaikan amalan itu meskipun kecil, karena Allah akan menganugerahkan pahala yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pahala ini bisa berlipat-lipat. Kita melakukannya sedikit, tapi pahalanya bisa berlipat-lipat. Kalau kita baca tahlil, tahmid, tasbih itu aja, ya, pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Di pahala bisa memenuhi langit dan itu baru tahlil, tahmid, tasbih. Belum pahala yang lain, pahala salat, pahala menuntut ilmu. Jadi baca tahlil, tahmid, takbir itu masih kalah dengan sholat apa? Sholat sunnah. Kalau ibadahnya ibadah tahlil, tahmid, tasbih itu bagian ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan, itu masih kalah dengan ibadah sholat sunnah duha 2 rakaat. Berarti pahala sholat duha itu seperti apa? Maka dibayangkan tadi, digambarkan dengan ajrun azimun, pahala yang luar biasa. Ya, pahala yang luar biasa, ajrun azimun. Itu masih kalah 2 rakaat salat duha, itu masih kalah dengan pahala orang menuntut
ilmu. Di menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar lagi. Maka Abi Hurairah mengatakan, babun minal ilmi nata'allamu ahabbu ilayya min alfi raka'at. Abi Hurairah mengatakan, satu bab, satu masalah ilmu pengetahuan yang aku pelajari itu jauh lebih aku sukai dibandingkan dengan mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat itu kalau kita laksanakan berapa jam atau berapa hari? Kita sholat tarawih 20 rakaat aja sudah capek ya. Baru 20 rakaat, ini 1000 rakaat. Jadi pahala orang belajar agama itu ya, lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan orang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Ya, karena orang yang mencari ilmu, orang yang belajar ilmu itu bisa memperbaiki ibadah. Ya, jadi ibadah itu bisa lebih baik dengan banyak belajar. Maka belajar itu lebih diutamakan ya, daripada ibadah, karena banyak orang yang ahli ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya bisa rusak. Dia ibadahnya rusak, dia tidak tahu. Itu keutamaannya. Maka al ilmu qabla al amal, ilmu dulu sebelum kita beramal. Ini keutamaannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, menggunakan redaksi. Ada kata adabun azimun. Adab tadi adalah bencana. Ya, surga disebut azim juga. Ya, bencana juga azim. Adab juga azim. Ya, adab itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Sebutkan contohnya, ini dalam Al-Quran sebutkan sebanyak 14 kali terkait dengan adabun azimun. Ya, antara sebutkan dalam surat An-Nur ayat 14. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi 'adabun 'azimun. Sekiranya atau seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, baik itu di dunia dan akhirat, niscaya kamu sudah ditimpa azab yang dahsyat, azab yang besar. Jadi semua itu karena karunia Allah. Azabun azimun. Jadi kalau bukan karena karunia Allah, anugerah Allah, itu sudah ditimpa dengan azab yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Seperti apa itu? Orang tidak bisa membayangkan seperti apa azab yang dahsyat. Azab neraka itu seperti apa? Karena orang belum pernah melihat neraka. Sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ma'na ismu fi haqqillah ta'ala. Al-azimu walladhi yu'azimuhu khalquhu wa yuhabunahu wa yattaqunahu. Al-azim itu adalah sesuatu yang diagungkan oleh makhluknya, yang diagungkan oleh makhluknya, sebagai yang luar biasa. Wa yuhadunahu, yang ditakuti, yattaqunahu, yang diwaspadai. Falahu subhanahu wa ta'ala sifatul azmah fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-azmah yang maha luar biasa, yang dahsyat, yang maha besar
dalam segala sesuatu. Ciptaan Allah itu ya, semuanya dahsyat, semuanya luar biasa. Apapun ciptaan Allah, sampai digambarkan menciptakan nyamuk saja. Nyamuk itu adalah gambaran hewan yang sangat kecil, tapi itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah itu maha luar biasa, maha agung dalam segala sesuatu. Fahuwa azimun fi dzatihi, Allah itu maha besar fi dzatihi, pada zatnya. Azimun fi af'alihi, maha besar, maha dahsyat, maha luar biasa fi af'alihi, dalam perbuatannya. Azimun fi sifatihi, Allah maha dahsyat, maha luar biasa, maha besar fi sifatihi, dan sifatnya. Wa kullu ma kana min dunihi subhanahu wa ta'ala fasahirun, maka segala sesuatu yang selain Allah itu adalah kecil, ya nggak ada apa-apanya. Sahir itu adalah sesuatu yang remeh selain Allah. Jadi sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya ciptaan Allah, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Tadi Allah itu menciptakan nyamuk itu luar biasa, yang menciptakan lebih luar biasa. Jadi kalau ada manusia itu mampu merakit komputer itu karya manusia yang luar biasa, ya. Tapi manusianya itu lebih luar biasa karena yang merakit. Dan Allah lebih luar biasa karena Allah yang menciptakan semuanya. Sehingga bagaimana benda-benda itu dirakit, bisa bergerak, bisa merekam dan sebagainya. Yang menciptakannya itu Allah itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ini makna al-azim. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Law mala'a qalbaka bihadhihi fa innaha tahfaduka an takhafa ma siwahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengisi hati kita dengan makna ini, sifat Allah atau asma Allah al-azim, artinya kita mengakui kebesaran Allah, kedahsyatan Allah, kemaha luar biasaan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau Allah itu maha luar biasa, besar, dahsyat, dan itu kita tanamkan di dalam hati kita, maka kita akan mampu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Banyak orang-orang yang sombong, banyak orang-orang yang durhaka itu menganggap dosa itu ringan, menganggap azab Allah itu ringan, maka mereka tidak takut kepada Allah. Tapi kalau kita menanamkan sifat ini atau asma Allah al-azim ini dalam hati kita, maka kita akan mampu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kata ini juga banyak digunakan dalam doa. Ketika kita berdoa juga banyak digunakan. Di antaranya dicontohkan dalam doa Nabi. Di situ disebutkan, dalam doa itu disebutkan kalimat wa'antim li nura, wa'antim li nura, wa'antim. Tadi minta diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa, cahaya yang
bisa menerangi kehidupan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti bagi orang-orang yang beriman itu akan diberi cahaya oleh Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Fa idza raka'tum fa'azimu rabbakum. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian itu ruku, maka ya, akuilah kebesaran Rabb kalian. Ketika kita ruku itu kita mengakui kebesaran Allah, dahsyatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Kemudian dalam doa juga yang berkaitan dengan sholat, ya, istikharah misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada para sahabatnya, wa yu'allimu sahabatahu al-istikharah fil umur. Jadi kita itu dianjurkan dalam segala hal itu istikharah. Wa min dzalika ayyam, di antaranya adalah kita dianjurkan untuk berdoa pada Allah, wa as'aluka min fadlikal azim. Tadi karena Allahu dzul fadlil azim, Allah itu memiliki karunia yang besar, maka Rasulullah yang mengajarkan kita ketika berdoa itu, pertama dalam istikharah, yang kita minta adalah karunia Allah yang besar, karunia Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Was'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu ya Allah min fadlika, dari karuniamu al azim yang besar, yang